Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana penghitungan skor siswa, gitu ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengolah, begitu ya, mengolah skor siswa. Baik, setelah siswa melakukan tes, begitu ya, di kelas, begitu ya, di suatu ujian, maka tentu saja guru akan memeriksa hasil tes. Ya. Ketika memeriksa hasil tes, sesungguhnya yang dilakukan oleh guru adalah memeriksa jawaban benar dari tes tersebut. Ya. Nah, jawaban-jawaban benar tersebut kemudian dijumlahkan, ya, dan diskorkan sehingga siswa memperoleh skor dari ujian tersebut. Nah, skor di sini disebut sebagai skor mentah atau raw score. Ya, bagaimana cara mengubah skor mentah ini menjadi nilai? Tentu melalui proses. Ya, nah proses itu yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Mungkin kita akan bagi 2 kali pertemuan. Pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana mengolah skor. Pertemuan yang kedua pada pekan selanjutnya kita akan membahas bagaimana menentukan nilai dari skor yang ada. Baik ya. Bagaimana cara mengukur, bagaimana cara mengolah skor ini, skor-skor mentah ini, begitu ya. Ada 2 cara dan ada beberapa tahapan. Secara tidak langsung, secara logikanya begini. Ketika guru mau menentukan nilai siswa, maka guru akan melihat skor siapa yang siswa mendapatkan skor tertinggi, siapa siswa mendapatkan skor terendah. Betul ya? Kemudian berapa rata-rata skor yang diperoleh oleh satu kelompok siswa tersebut di sebuah kelas. Ya, kemudian juga guru akan mempertimbangkan bagaimana perbandingan antara siswa yang satu, skor siswa yang satu dengan skor siswa yang lainnya. Ya, logikanya begitu. Nah, proses inilah yang dimaksud dengan analisis dasar hasil pengukuran. Ya, oke, baik. Analisis dasar hasil pengukuran ini ada 2 kategori, begitu ya, ada 2 jenis yang bisa kita lakukan secara manual. Ya, yang pertama adalah analisis distribusi frekuensi secara tunggal dan bergolong. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang sifatnya mungkin urutan langkah-langkah. Lalu kemudian kita akan menjelaskan secara lebih detail melalui sampel pada Excel ya. Baik ya. Dalam proses pengukuran distribusi frekuensi tunggal dan bergolong ini ada beberapa hal yang akan diukur, ya, ada beberapa yang akan dianalisis secara kuantitatif, ya. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata hitung. Ya, rata-rata hitung itu biasanya diberi simbol X yang ada strip di atasnya yaitu X bar, ya, atau istilahnya min dengan simbolnya M, ya. Distribusi tunggal dan bergolong caranya berbeda, tetapi yang pertama langkahnya adalah menghitung rata-rata hitung, ya, atau rata-rata skor lah begitu ya, yang paling mudahnya. Yang keduanya adalah mengukur median. Median itu disingkatnya MD, ini mohon maaf ada kesalahan penulisannya, D-nya kecil, M-nya kapital. MD ini adalah angka sentral, ya, atau skor tengah begitu ya, dari sebuah distribusi frekuensi, ya, atau disebut juga titik tengah. Ya, tentu saja jika distribusi tunggal maka cukup melihat nilai yang paling tengah itu yang mana. Kalau bergolong tentu saja dengan rumus yang berbeda. Ya, baik. Kemudian menentukan modus atau mode ya dengan singkatannya MO. O-nya huruf kecil ya, mohon maaf. MO atau skor yang memiliki frekuensi paling tinggi. Ya, jadi skor yang memiliki frekuensi paling tinggi itu adalah modus. Ya. Baik, selainnya adalah simpangan baku atau standard deviation. Standard deviation atau simpangan baku itulah ukuran penyebaran variabilitas skor yang diperoleh peserta didik berdasarkan pada kuadrat penyimpangan tiap skor rata-rata hitung. Ya, jadi secara tidak langsung kita akan menghitung berapa rata-ratanya, berapa mediannya atau titik tengahnya, berapa jumlah skor yang sering muncul atau MO-nya, modusnya, atau yang ketiga, yang terakhir adalah simpangan bakunya. Baik ya, saya akan mencoba menjelaskan semua ini gitu ya dalam bentuk contoh soal ya supaya lebih mudah. Baik, saya akan memberikan contoh untuk bagaimana cara menghitung
rata-rata, tadi ya min, atau rata-rata atau min ya, kemudian median, modus, sementara dan simpangan baku untuk data distribusi tunggal dan distribusi bergolong. Baik, kita lihat contoh pada slide ya. Ada 40 orang siswa ya, yang memiliki skor tertinggi 64 dan skor terendah 52 ya, dengan skor acak seperti ini. Ya, mungkin juga teman-teman ketika akan mendapatkan skor siswa kan acak ya, tidak teratur rapi. Nah, bagaimana cara menghitung dengan distribusi tunggal? Baik, kita lihat ya. Tabulasi skor distribusi tunggal itu ada nomor urut ya, kemudian ada skor, cacahan, frekuensi ya, frekuensi kali skor dan frekuensi kali skor kuadrat. Ya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah mengurutkan, ya tentu saja mengurutkan skor ini begitu ya, sehingga menjadi skor yang terurut dari skor tertinggi hingga skor terendah. Oke, diurutkan seperti ini ya. Ada 40 orang siswa, kemudian skor tertingginya 64, skor terendahnya adalah 52. Nah, dari data ini kemudian kita masuk ke dalam cacahan itu toli ya. Jadi nanti Anda seperti di penghitungan pemilihan umum itu ya. Kalau sudah 5 dicoret, kalau sudah 5 dicoret seperti itu ya. Nah, ini skor 44 itu ada berapa siswa? 1, maka tolinya 1, frekuensinya menjadi 1 begitu ya. Kemudian skor 63 ada berapa siswa? Ada 2, berarti tolinya 2, maka skornya juga frekuensinya 2. Begitu ya. Juga dengan skor 62, 61, 60 seterusnya begitu ya. Anda melakukan pencacahan terhadap frekuensi masing-masing skor. Ya, maka tentu saja N-nya harus berapa? Harus 40. Kemudian Fx ya, F kali X, frekuensi dikali skor. Frekuensinya 1, skornya 64, maka Fx-nya 64. Ya, begitu juga dengan yang di bawahnya, Anda melakukan pengalian. Gitu ya. Dan hasilnya bisa dijumlahkan, maka hasil penjumlahan ini apa namanya? Sigma Fx. Ya. Kemudian bagaimana dengan sigma Fx kuadrat? Jadi yang dikuadratkan adalah X-nya saja. 64 dikuadratkan dikali frekuensinya 1, maka hasilnya 4096. Ya, kemudian 63 kuadrat dikali 2, maka hasilnya 3169. Ya, begitu seterusnya Anda melakukan penghitungan pada yang di bawahnya. Sehingga secara tidak langsung begitu ya, Anda menghitung min. Minnya itu berarti apa? Kalau untuk distribusi tunggal, seluruh X dibagi jumlah siswa. Seluruh X itu adalah Fx ya, sigma Fx ini 2324 dibagi jumlah siswa 40, hasilnya 58,1. Kemudian modusnya apa? Tinggal dicari saja. Modus itu kan angka paling tengah ya, skor tengah. Dari sini saja nih, anak kan sudah melakukan pengurutan ya. Mengurutkan dari skor 1 sampai skor 40. 40 dibagi 2 itu kan 20. Oh, berarti skor tengahnya adalah 59 ya. Atau dari sini, ini kan 13 ya, maka skor tengahnya 59. Dari angka yang ini lebih akurat ya. Oke, kemudian modus. Modus itu adalah skor yang sering muncul. Kita lihat saja, ini kan yang skor frekuensinya paling banyak 7, maka skor modusnya adalah 60. Bagaimana dengan simpangan bakunya? Menggunakan rumus apa? Ya, rumusnya yang ini. Ya, sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N dibagi N. Ya, sigma X dikuadratkannya, gitu ya. Yang ini kan, ya dikuadratkan, kemudian sigma X kuadrat per N. Ya, dibagi N lagi. Silahkan Anda hitung sendiri. Baik ya, saya akan menjelaskan bagaimana tabulasi distribusi bergolong. Ya, karena ini memiliki penghitungan yang agak sedikit lebih rumit ya dibandingkan dengan distribusi tunggal. Baik, kita beri contoh saja ya. Contohnya adalah ada 50 orang siswa dengan skor tertinggi 69, skor terendah itu 15. Ya, dengan skor acak seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh Anda untuk menentukan min, median, modus, dan standar atau simpangan baku? Ya, maka kita akan masuk ke dalam tabel seperti ini. Ya,
Yang perlu dilakukan pertama kali adalah menentukan berapa jumlah kelas yang akan akan dibagi. Ya, jumlah kelas itu sebetulnya tidak ada standar yang bakunya, tetapi perlu memperkirakan saja jika dengan jumlah 50 orang siswa Anda membagi menjadi 2 kelas, tentu itu bukan membagi golongan kelas, tetapi Anda hanya membagi 2 kelas saja, kelas atas, kelas bawah. Begitu juga dengan hanya membagi 3 kelas, berarti Anda hanya membagi kelas atas, tengah, dan bawah. Nah, yang dimaksud di sini adalah Anda sampai menemukan kira-kira intervalnya yang cocok untuk setiap kelas. Ya, biasanya dipilih antara skala kelasnya itu 7 sampai 15 kelas. Ya, untuk jumlah siswa 50 orang. Marilah kita pilih misalnya ada 11 kelas, ya. Oleh karena itu kita urut di sini ada 11 kelas. Oke, ya, dari data ini data siswa 50 siswa ini lalu kita kemudian golongkan ke dalam kelas-kelas tadi. Tentu saja penggolongannya harus menggunakan interval. Apa itu interval? Interval itu adalah skor tertinggi dikurangi skor terendah, ya, ditambah 1 dibagi N. Skor tertingginya 69, skor terendahnya adalah 15, ditambah 1 dibagi N. Ya, silakan hitung, maka intervalnya 5. 69 bagi 15 ditambah 1 per 50. Intervalnya 5. Usahakan interval itu ganjil jumlahnya. Mengapa harus ganjil? Karena Anda akan memudahkan Anda untuk menemukan titik tengah. Ini ya. Jadi buat tabulasinya seperti nomor urut, kelas interval, titik tengah, cacahan, frekuensi, ya. Kemudian dan sebagainya. Oke. Ya. Ini saya berikan tanda putih dulu supaya Anda bisa memahami. Ya. Baik, selanjutnya dari kelas 11 kelas ini kita kemudian menentukan tadi intervalnya 5, ya. Interval itu I-nya 5 dengan jumlah kelasnya ada 11, maka kemudian I-nya I kecil, ya, mohon maaf, ini I-nya I kecil. Nah, kemudian dari skor terendah 15, berarti dengan interval 5, rentangnya 15 sampai berapa? 15, 16, 17, 18, 19. Berarti rentang pertama untuk untuk kelas yang paling rendah itu adalah 15 sampai 19. Dari mana, Bu, 15? Dari skor terendah. Dari mana 19? Dari interval 5 ini. Ya. Oke. Jadi skor 15 sampai 19 ditentukan oleh skor terendah dengan interval 5. Begitu juga dengan yang kelas yang ke-10. Berarti dari angka berapa? Dari angka 20 sampai 24. Ingat, rentangnya 5, intervalnya 5. Dari kelas yang ke-9, berarti dari skor 25 sampai 29. Kelas ke-8, berarti dari skor 30 sampai 34. Kelas ke-7 berarti dari skor 35 sampai 39. Begitu selanjutnya, ya, Anda melakukan perentangan untuk skor ini. Ini yang namanya penggolongan, diskusi bergolong. Jadi Anda menggolongkan berdasarkan nomor urut ini, pilih yang ganjil supaya Anda bisa menemukan titik tengah. Kemudian Anda juga menentukan intervalnya dengan rumus yang tadi. Skor terbesar dikurangi skor terendah ditambah 1 dibagi N. Ya. Kemudian cara selanjutnya adalah menentukan titik tengah. Titik tengah yaitu dengan, ya, dari interval 5 ini, 15 sampai 19, titik tengahnya di skor berapa? 17, betul. Ya, dari mana 17? Mudahnya begini, 15 ditambah 19 dibagi 2. Ya. Sama juga dengan yang kelas ke-10, 20 tambah 24 dibagi 2. Ya, begitu seterusnya. Anda menemukan titik tengah. Anda kesulitan, tinggal hitung saja kan. 15, 16, 17 di tengah, 18, 19. Jadi yang nilai tengahnya 17. Begitu ya. Kemudian selanjutnya, setelah menemukan begitu ya titik tengah seperti ini, begitu ya, Anda kemudian mencari frekuensi. Dan tadi dengan yang tadi sama ya, dari data angka ini berapa yang mendapatkan skor 48? Itu kan yang tunggal. Nah, kalau yang bergolong, jadi dari antara interval skor 15 sampai 19 ada berapa orang yang mendapatkan nilai tersebut? Misalnya ini ya,
48. Skor 48. Skor 48 itu ada di mana? Oh, ada di interval 45 sampai 49. Maka Anda beri cacahan 1. Gitu ya. Kemudian, oh ini ada skor 56. Skor 56 itu dari mana? 56 ada di interval 55 sampai 59. Maka diberi cacahan 1. Gitu ya. Nah, ini kalau skor 18 ada di mana? Ada di antara rentang interval 15 sampai 19. Maka Anda beri cacahan 1. Begitu seterusnya Anda berikan sampai akhir, sampai selesai. Karena itu ini hasilnya. Ya, jadi menurut data yang didapatkan tadi ini, Anda setelah dihitung nanti dari rentang 15 sampai 19 ada 2 orang siswa yang mendapatkan skornya. Dari rentang 20 sampai 24 ada 3 orang siswa. Rentang mana yang paling tinggi? Yang mendapatkan skor paling banyak di rentang 40 sampai 44. Frekuensinya ada 9 siswa. Baik, selanjutnya. Nah, untuk menentukan min ya, untuk menentukan min pada distribusi bergolong ini kan tidak seperti yang tadi. Ya, tidak seperti langsung dijumlahkan seluruh siswa lalu skor siswa lalu bagi jumlah siswa. Tidak, karena sudah digolongkan seperti ini, maka Anda perlu menentukan dengan rumus. Rumusnya yang tadi ya, X bar sama dengan X bar D plus 1 dikali sigma FD per N. Apa itu X bar D? X bar D itu adalah titik tengah, gitu ya, titik tengah, skor titik tengah pada pertengahan kelas. Ya, kelasnya ada 11. Kelas tengahnya di tengah yang kelas keberapa? Kelas ke-6. Mengapa kelas ke-6? Karena ke atas itu 5, ke bawah itu 5 kelas. Berarti yang kelas tengahnya adalah 6. Di kelas ke-6 itu titik tengahnya berapa? Antara 40 sampai 44. Itu adalah, titik tengahnya adalah 42. Maka X bar D-nya adalah 42. Bisa dipahami ya? Kemudian I-nya tadi 5 intervalnya. Sigma FD-nya, Bu. Sigma FD maka kita hitung sekarang. Ya. Deviasi. Oke, deviasi pada distribusi bergolong itu selalu jumlahnya 0. Ya. Deviasi pada distribusi bergolong jumlahnya selalu 0. Jadi kalau frekuensi kan tadi jumlahnya pasti 50 ya, karena N-nya 50. Nah, deviasi itu pasti jumlahnya selalu 0. Oleh karena itu, deviasi yang paling tengah kita beri angka 0, deviasi ke atasnya selalu plus 1. Deviasi ke bawahnya selalu minus 1. Jadi ini kalau secara kasar plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 ya. Kalau yang ke bawah minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Dan jumlahnya harus tetap 0. Ya, oke, ini N-nya 50, maka sigma D-nya selalu 0. Nah, kalau FD itu artinya apa? Yang mudah ya, F dikali D. 2 dikali 5, 10. Ya, 4 kali 4, 16. Begitu seterusnya Anda melakukan penghitungan F dikali D. Jumlahnya berapa? Sigma FD-nya minus 3. Nah, tinggal dimasukkan. Sigma FD-nya minus 3 dibagi N-nya itu 50. Hitung. Berapa jumlahnya? Silakan dicari ya, dihitung dengan rumusan, mau dengan kalkulator atau mau dengan apa, 41,7. Itu rata-ratanya. Oke, sekarang kita akan mencari median. Bagaimana rumus median? Ya, median rumusnya seperti ini ya. B ditambah N per 2 dikurangi FL per FMD dikali interval. Apa itu B? B itu batas bawah, batas kelas bawah pada interval di tempat median. Ya, cara mencarinya apa? Cara mencarinya adalah, cara mudahnya langsung seperti ini ya. Batas tengahnya ini kan rentangnya, intervalnya pada 40 sampai 44. Ya, batas tengahnya pada 40 sampai 44. Oleh karena itu, Anda akan mencari batas bawahnya. Kalau batas bawah antara 40 sampai 44 itu berapa berarti? Harus di bawah 40 kan? Berarti antara 39 sampai 40. Berarti 39,5. Ini dia. Ada di sini ya. Batas kelas bawahnya berapa? 39,5. Maaf. 39,5. Sip. Di mana nih? Di sini. B-nya 39,5.
Ya, berarti yang di sini nih yang dipilih, yang di bawahnya. Ya, karena artinya begini, kalau begitu yang di interval 7 berapa? 3. Yang di interval 7 34,5. Yang di interval ke-9 29,5. Yang di interval selanjutnya 24. Yang di interval selanjutnya ini ya. Oke, begitu juga yang atasnya Anda melakukan penghitungan. Artinya apa? Interval bawah itu batas interval yang paling bawah ditambah batas interval yang paling atas di bawahnya dibagi 2. Ya, jadi untuk B-nya itu 39,5. Oke, kita sudah menemukan B. Lalu apa itu FL? FL itu jumlah frekuensi pada batas kelas paling bawah. Batas kelas paling bawah yang mana? 11. Frekuensinya berapa? 2. Ya, jadi FL-nya 2. Oke, sudah ya. Kemudian FMD. FMD itu apa? Frekuensi kelas interval tempat median berada. Mediannya ada di mana tadi? Ada di kelas yang ke-6 ini. Frekuensinya berapa? 9. Tinggal kita masukkan saja kalau begitu pada rumus yang ini. B-nya 39,5, N-nya 50, FL-nya adalah 2, FMD-nya adalah 9. Intervalnya berapa? 5. Hitung-hitung ya, silakan menggunakan rumus, maka jadi 52,28. Oke, sekarang kita mencari modus. Kalau di bus tunggal kan mudah ya, modus adalah frekuensi yang paling sering muncul. Nah, apakah kalau di sini modusnya 42? Belum tentu. Ya, oleh karena itu kita juga menggunakan rumus lagi. Ya, modusnya adalah B plus F0 dikurangi F-1 dibagi F0 dikurangi F-1 ditambah F0 min F1 dikali interval. Ya, oke, kita cari tahu sekarang. B-nya kan sudah tahu tadi. Itu apa? Ya. Kalau F0-nya apa? F0 itu adalah frekuensi kelas modus. Kalau F1 frekuensi kelas sebelum kelas modus. Kalau F-1 frekuensi sudah kelas modus. Oke, kita lihat sekarang. F1 kan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Sebelum kelas modus, berarti berapa? Frekuensi kelas modusnya kan berapa ini? 9 ya. Sebelum itu berarti di 6. Yang setelah berarti di 5. Tinggal dimasukkan saja berarti angkanya ya. B-nya 39,5. F0-nya itu frekuensi kelas modusnya 9. F-1-nya berapa? Ya, F-1-nya adalah 5 atau frekuensi ini frekuensi yang ini ya, setelah kelas modus F-1. Kalau sebelum 6. Berarti ya, diberi perhitungan 9 dikurangi 5 bagi 9 dikurangi 6 ditambah 9 dikurangi 5 ya. Totalnya berapa? Oh, dikali interval. Totalnya silakan dihitung 46,36. 42,36. Lalu kemudian kita akan mencari standar deviasinya atau simpangan bakunya. Simpangan bakunya bagaimana mencarinya? Nah, ini rumusnya. Karena disebut bergolong, interval akar sigma FD kuadrat dikurangi sigma FD dikuadratkan per N bagi N. Hati-hati berbeda antara FD kuadrat dengan sigma FD kuadrat. Ya, lihat dalam kurungnya. Kalau yang FD kuadrat itu yang mana? Yang akan kita hitung sekarang. Oke. FD kuadrat ini kuadrat ya, mohon maaf bukan FD2. Oke, FD kuadrat itu berarti F dikali D dikuadratkan. D-nya kan 5. 5 dikuadratkan 25. 25 dikali 2 berapa? 50. Oke, ini ya. D-nya dikuadratkan 16. 16 kali 4. 64. Ya, jadi yang dikuadratkan itu D-nya dikali F baru. Oke. Ya. Hasilnya 349. Oh, berarti kalau begitu yang sigma FD kuadrat itu yang 349. Lalu yang sigma FD dikuadratkan itu yang mana? Yang ini dikuadratkan. Dua-duanya dikuadratkan. FD dikuadratkan, ini yang dikuadratkannya hanya D saja. Jadi yang FD kuadrat itu berarti minus 3. Oke, tinggal dimasukkan saja ya ke dalam rumus ini. Ya, bagi N. Yang dibagi N, dua-duanya ya. FD kuadrat dikurangi FD sigma FD kuadrat bagi N. Lalu dibagi N diakarkan dikali interval. Silakan Anda hitung, perolehlah angka 13,20.
Baik ya. Oke, ini teman-teman sudah mendapatkan beberapa hal mengenai min, median, modus, dan simpangan baku berdasarkan rumus yang distribusi bergolong maupun distribusi tunggal. Lalu, Ibu, ini apa maksudnya F kumulatif? Ya, ini sebetulnya untuk mengkumulatifkan frekuensi. Caranya apa? Dengan menjumlahkan frekuensi, ya, frekuensi ini dengan frekuensi di atasnya. Oke, misalnya ini ya, frekuensi yang paling bawah kan jelas 2. Lalu 2 ditambah 3 itu 5 ya. 5. Kemudian yang mana? 5 ditambah 5. Ini 10 hasilnya. Begitu seterusnya. Ini namanya frekuensi kumulatif. Ya. Baik, nah setelah ini semuanya terkumpul, apa yang akan dilakukan oleh kita? Median, modus, min, ini adalah untuk menentukan begitu ya, berapa rata-rata kelas siswa, berapa error atau simpangan baku yang terjadi pada siswa untuk membuatnya dalam bentuk kurva. Ya, kurva ini. Ini kurva normal. Kurva normal itu artinya apa? Kurva normal itu artinya sebagian besar siswa, rata-rata siswa itu mendapatkan skor berada pada skor rata-rata tengah. Jadi siswa ini mendapatkan skor yang yang tidak melebihi atau tidak mengurangi batas rata-rata kelas. Begitu ya. Sementara jika kurva juling, itu artinya jika ini julingnya miring ke kanan, itu artinya apa? Skor siswa itu kebanyakan berada pada nilai yang negatif, gitu ya. Sementara yang kalau yang ke kiri berarti kebanyakan siswa berada pada skor yang positif, gitu ya. Oh, berarti ini jumlah siswa yang menjawab yang skornya paling besar berada pada skor yang frekuensi paling banyak. Sementara ini jumlah jawaban yang salahnya itu yang paling banyak, gitu ya. Baik, kurva ini untuk menunjukkan apakah Anda begitu ya, siswa Anda berada pada kurva yang normal atau kurva yang juling ya, julingnya ke kanan atau ke kiri, atau juling itu miring ya, miring ke kanan atau miring ke kiri. Baik, penjelasannya cukup sekian untuk menjelaskan min, modus, median, dan standar deviasi. Baik, teman-teman, sampai jumpa pada penjelasan selanjutnya. Kita akan menggunakan rumus-rumus ini untuk menentukan nilai, ya, untuk melakukan penilaian apakah menggunakan patokan acuan kriteria atau patokan acuan normatif. Baik, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.